Pernahkah Anda merasa sedih saat membuang seikat sayuran yang layu atau paprika yang keriput yang akhirnya tidak pernah masuk ke dalam salad Anda? Menyebalkan, bukan? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa setiap sayuran tersebut sebenarnya bisa diselamatkan, diubah menjadi mahakarya kuliner yang akan memanjakan lidah Anda bahkan di saat tidak musimnya? Hari ini, kita akan membahas tuntas metode pengawetan mana, pembekuan, pengeringan, atau pengalengan yang paling cocok untuk setiap jenis sayuran. Saya jamin, setelah menonton video ini, Anda akan menjadi ahli sejati dalam pengawetan makanan rumahan, dan kulkas serta dapur Anda akan berubah menjadi harta karun rasa. Mari kita sejenak menengok masa lalu. Pengawetan makanan bukan sekadar resep nenek moyang. Ini adalah seni bertahan hidup yang kuno. Jauh sebelum kulkas ditemukan, manusia telah belajar memanfaatkan matahari, garam, dan api untuk mengawetkan hasil panen. Pengeringan adalah salah satu metode tertua yang dapat mengkonsentrasikan rasa dan memungkinkan makanan disimpan bertahun-tahun. Pengalengan dengan cuka atau garam adalah sebuah revolusi sejati. Sementara itu, pembekuan modern hanyalah cara berteknologi tinggi untuk menghentikan waktu bagi vitamin-vitamin. Jadi, setiap kali Anda membuka sebotol acar timun, ingatlah, Anda sedang menyentuh sejarah yang berusia berabad-abad. Baiklah, mari kita mulai petualangan besar kita di dunia persiapan makanan. Dan pemberhentian pertama kita tentu saja adalah pembekuan. Ia bisa dibilang ratu kenyamanan dan kecepatan. Di tengah ritme hidup kita yang serba cepat, ini adalah cara paling mudah dan cepat untuk menyimpan rasa musim panas. Bayangkan saja, persiapan minim, tidak perlu toples atau bumbu marinasi yang rumit. Seringkali Anda hanya perlu mencuci, memotong, lalu mengemasnya. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik kepopulerannya? Pembekuan itu seperti mesin waktu bagi bahan makanan. Ia secara harfiah menghentikan semua proses pembusukan, mengunci kesegaran, warna cerah, dan yang terpenting, sebagian besar vitamin di dalam sayuran. Coba bayangkan, di luar sana badai salju, tapi Anda mengeluarkan sebungkus paprika musim panas dari freezer yang aromanya semerbak seperti matahari. Itulah keajaiban pembekuan. Berbeda dengan pengalengan, di mana suhu tinggi bisa merusak beberapa nutrisi penting. Pembekuan bekerja jauh lebih lembut. Ia menjaga produk dalam kondisi yang hampir sama dengan aslinya. Itulah mengapa sayuran beku sangat mendekati kualitas sayuran segar. Namun, seperti ratu manapun, pembekuan juga punya ulah dan rahasianya sendiri. Dan mengira bahwa kita bisa begitu saja melemparkan sayuran apapun ke dalam freezer lalu mendapatkan hasil yang sempurna, itu adalah sebuah kesalahan besar. Nah, tentang seluk-beluk inilah yang akan kita bahas sekarang. Namun, jangan terburu-buru memasukkan semua hasil panen Anda ke dalam freezer dengan harapan bisa mengawetkannya. Mari kita segera kenali daftar hitam, sayuran-sayuran yang bagi mereka suhu dingin bukannya menyelamatkan, melainkan justru menjadi hukuman mati. Dan biang keladi utamanya di sini adalah air. Bayangkan mentimun segar, daun selada yang renyah, lobak merah yang berair, atau batang seledri. Apa kesamaan mereka? Tepat sekali, lebih dari 90% komposisi mereka adalah air. Sekarang mari kita ingat kembali pelajaran fisika di sekolah. Air akan memuai saat membeku. Di dalam dinding sel sayuran yang rapuh dan lembut, terbentuklah kristal-kristal es yang tajam. Kristal-kristal ini, ibarat jutaan jarum kecil, akan merobek seluruh struktur halus sayuran dari dalam. Lalu, apa yang akan kita dapatkan pada akhirnya? Setelah dicairkan, alih-alih sayuran yang tetap kencang dan segar, yang Anda dapatkan di piring hanyalah gumpalan lembek, berair, dan benar-benar tak bernyawa. Semua kerenyahan dan bentuknya yang menggugah selera akan lenyap tanpa bekas. Jadi, ingatlah aturan sederhana ini. Jika sayuran itu sangat berair dan Anda menghargai tekstur segarnya yang renyah,
maka freezer sayangnya bukanlah solusi. Ia justru akan menghancurkan semua keistimewaan yang kita sukai darinya. Mari kita bicara tentang sayuran yang menganggap freezer mereka sebagai hotel bintang 5 sungguhan. Ada jenis sayuran yang memang seolah diciptakan khusus untuk dibekukan. Mereka sangat tahan dingin, hampir tidak kehilangan bentuk, rasa, dan yang paling penting, nutrisinya. Pahlawan-pahlawan masakan musim dingin ini wajib ada di freezer setiap rumah tangga. Yang pertama dalam daftar ini tentu saja adalah buncis dan kacang polong muda. Strukturnya yang padat sangat cocok untuk dibekukan. Bahkan, rasanya bisa menjadi sedikit lebih manis setelah dicairkan. Bayangkan saja, di tengah musim dingin, Anda tinggal melemparkan segenggam kacang polong berwarna cerah ke dalam sup atau tumisan, dan hidangan Anda langsung terlihat lebih menarik serta lezat. Selanjutnya adalah brokoli dan kembang kol. Setelah dipotong-potong per kuntum, kedua sayuran ini berubah menjadi bahan setengah jadi yang sempurna. Anda tidak perlu lagi repot mencuci atau memotong. Cukup keluarkan dari freezer, lalu langsung masukkan ke wajan, kukusan atau panci. Praktis sekali. Dan favorit pribadi saya adalah paprika. Ini benar-benar juaranya kepraktisan. Cukup potong-potong paprika bentuk julienne atau dadu, masukkan ke dalam kantong-kantong kecil, dan Anda selalu punya stok bumbu siap pakai untuk pizza, pasta, atau tumisan. Yang paling menyenangkan, rasa dan aromanya hampir tidak berubah sama sekali setelah dibekukan. Singkatnya, sayuran-sayuran ini adalah tongkat ajaib Anda sepanjang musim dingin. Mereka akan menghemat banyak waktu di dapur dan menambahkan sentuhan warna cerah musim panas ke setiap masakan Anda. Baiklah, sekarang kita akan bahas sebuah rahasia kecil yang membedakan seorang profesional sejati dari amatir. Rahasia ini mungkin terdengar agak ilmiah, tapi percayalah, sebenarnya sangat mudah dipraktikan. Kita sedang membicarakan blansir. Jangan gentar dengan istilah ini. Intinya, ini hanyalah kejutan singkat bagi sayuran. Kita mencelupkannya ke air mendidih selama 1 hingga 2 menit, lalu segera memindahkannya ke air es untuk menghentikan proses pemasakan. Mungkin Anda bertanya, untuk apa sih semua kerumitan ini? Semua ini ada hubungannya dengan musuh tak kasat mata hasil panen kita, yaitu enzim. Enzim adalah zat-zat yang, bahkan di dalam freezer sekalipun, tetap melanjutkan proses perusakan mereka, meski sangat lambat. Mereka merusak warna, rasa, dan tekstur sayuran seiring berjalannya waktu. Karena enzim inilah brokoli bisa berubah warna menjadi hijau kusam atau keabu-abuan, dan buncis kehilangan kerenyahan segarnya. Nah, blansir inilah yang akan menghentikan aktivitas enzim-enzim perusak ini sepenuhnya. Langkah sederhana ini menjamin sayuran Anda akan tetap mempertahankan warna cerahnya yang menggugah selera serta tekstur renyah atau kenyal yang pas, bahkan setelah disimpan selama 6 bulan. Inilah kunci Anda untuk mendapatkan hasil pembekuan sayuran ala restoran. Jangan sepelekan langkah ini, dan Anda akan sangat terkejut sekaligus puas dengan hasilnya. Mari kita tinggalkan sejenak pembahasan tentang pembekuan dan beralih ke metode paling kuno dan mungkin yang paling aromatik, pengeringan. Jika pembekuan adalah upaya untuk mempertahankan kesegaran sesaat, maka pengeringan adalah alkimia rasa yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar menghilangkan kelembapan, melainkan sebuah proses konsentrasi. Pengeringan tidak membekukan waktu seperti freezer. Ia menguapkan semua yang tidak perlu, hanya menyisakan esensi, jantung dari sayuran itu sendiri, yaitu rasa yang terkonsentrasi dan aroma yang dalam. Bayangkan saja, 1 jumput kecil rempah kering mampu mengubah seluruh hidangan, mengisi dapur dengan wangi musim panas. Metode ini memang tidak mempertahankan tekstur aslinya, tetapi ia memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada produk. Kedalaman dan kekayaan rasa yang tidak mungkin dicapai dengan cara lain. Ini adalah pilihan ideal bagi para pencinta kuliner sejati
dan mereka yang menghargai dalam makanan tidak hanya manfaatnya, tetapi juga sentuhan rasa yang cerah dan tak terlupakan. Ini adalah cara untuk menangkap esensi musim panas dan menyegelnya dalam toples kecil, agar nanti di musim dingin yang beku, dengan satu gerakan tangan, kehangatan dan aroma hari-hari cerah dapat kembali ke dapur Anda. Jadi, siapa saja sih kandidat utama yang cocok diolah menjadi konsentrat rasa nan lezat? Mari kita intip sayuran apa saja yang, setelah dikeringkan, berubah menjadi harta karun kuliner yang sesungguhnya. Dan yang pertama, raja tak terbantahkan dalam hal pengeringan. Tentu saja, tomat. Tomat segar memang enak, tapi tomat kering. Ini benar-benar sihir gastronomi. Rasanya jadi luar biasa kaya, asam manis dengan sentuhan karamel. Tambahkan ke salad, pasta, atau cukup rendam dalam minyak zaitun dengan rempah-rempah. Dan Anda akan mendapatkan hidangan istimewa yang di restoran bisa dibanderol mahal. Berikutnya dalam daftar kita adalah jamur. Proses pengeringan akan sepenuhnya membuka aroma hutan mereka yang dalam, yang sering disebut umami. Rasa kelima, beberapa jamur porcini kering yang dihaluskan menjadi bubuk bisa membuat sup atau saus apapun 100 kali lebih lezat daripada jamur kancing segar. Dan tentu saja aneka dedaunan rempah serta cabai. Dill, peterseli, basil, oregano. Setelah dikeringkan, mereka berubah menjadi bumbu konsentrat yang siap sedia sepanjang tahun. Sedangkan cabai kering akan menghasilkan aroma yang lebih kompleks dan berasap. Pengeringan adalah tiket Anda menuju dunia rasa intens yang akan mengubah masakan sehari-hari Anda. Jadi, Anda sudah memutuskan untuk mencoba peran sebagai alkemis rasa. Bagaimana cara yang tepat untuk melakukan proses pengeringan? Sebenarnya, Anda punya beberapa pilihan, mulai dari yang paling tradisional hingga yang paling modern. Metode pertama adalah cara tradisional, yaitu mengeringkan di udara terbuka, di bawah sinar matahari. Ini adalah pilihan yang paling alami dan paling hemat biaya. Anda cukup merangkai sayuran pada tali atau menatanya di atas rak jaring di tempat yang berventilasi baik, terlindungi dari sinar matahari langsung dan serangga. Namun, metode ini membutuhkan kesabaran dan sangat bergantung pada cuaca yang tidak menentu. Metode kedua, yang lebih fleksibel adalah menggunakan oven biasa. Nyalakan oven pada suhu paling rendah, sekitar 50-60 derajat Celcius. Buka sedikit pintunya agar udara bisa bersirkulasi dan tunggu dengan sabar. Meskipun lebih bisa diandalkan daripada menjemur di bawah matahari, cara ini membutuhkan pengawasan terus-menerus dan akan menyita oven Anda selama berjam-jam. Dan yang terakhir, pilihan ketiga bagi para penggemar sejati, alat khusus bernama dehidrator. Dehidrator pada dasarnya adalah perangkat pintar yang dilengkapi kipas dan pemanas. Dirancang khusus untuk menciptakan kondisi ideal bagi pengeringan yang merata dan optimal. Alat ini memberikan hasil yang paling konsisten dan berkualitas tinggi dengan menjaga warna dan aroma tetap maksimal. Apapun metode yang Anda pilih, hasilnya tetap satu. Anda akan mendapatkan persediaan musim panas dalam bentuk konsentrat milik Anda sendiri. Baiklah, kita sudah membekukan, kita sudah mengeringkan, dan sekarang tiba saatnya mengeluarkan jurus pamungkas kita. Kita beralih ke teknik pengawetan, atau seperti yang lebih sering disebut, proses marinasi dan pengasinan. Jika pembekuan adalah tentang menjaga kesegaran dan pengeringan adalah tentang mengkonsentrasikan rasa, maka pengawetan adalah kelahiran kembali yang sesungguhnya. Ini adalah cara tidak hanya untuk mengawetkan sayuran, tetapi juga memberinya cita rasa yang benar-benar baru, hidup, dan berani. Ini adalah metode bagi mereka yang menyukai makanan awetan dengan kejutan, dengan cita rasa yang menggugah selera. Bagi mereka yang menghargai tidak hanya manfaatnya, tetapi juga pengalaman kuliner yang luar biasa. Mentimun asin yang renyah, kubis acar pedas, atau tomat acar manis. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah emosi yang sesungguhnya, cita rasa yang akrab sejak masa kanak-kanak.
Selain itu, pengawetan adalah juaranya dalam hal daya simpan. Stopless yang dikalengkan dengan benar dapat dengan aman bertahan di gudang selama 1 atau bahkan 2 tahun, tanpa sedikit pun kehilangan kualitasnya. Ini adalah persediaan strategis Anda jika tiba-tiba ada tamu datang, atau hanya ingin sesuatu yang lezat dan buatan sendiri saat cuaca dingin. Ini adalah sebuah budaya yang telah teruji lintas generasi. Siapa saja sih jagoan-jagoan di dunia acar dan awetan? Tentu saja, ada beberapa jenis sayuran yang memang sudah ditakdirkan untuk diolah dan disimpan dalam toples. Dan di urutan pertama, tak lain dan tak bukan, adalah sang raja acar, timun. Saat sudah masuk botol, berendam dalam racikan bumbu dil, bawang putih dan lobak pedas, timun mencapai puncak pesonanya. Teksturnya renyah, rasanya pas antara asin gurih atau asam manis, menjadikan timun acar ini camilan sempurna dan pelengkap hidangan apa saja. Selanjutnya, mari kita bicara soal tomat. Dengan proses pengawetan, tomat yang tadinya hanya sayuran biasa, bisa naik kelas menjadi hidangan utama yang lezat. Bisa diasinkan, dimarinasi, disimpan dalam sari buahnya sendiri, atau ditambahkan paprika dan wortel. Ada ribuan variasi, dan masing-masing punya daya tarik tersendiri. Dan tentu saja, ada kol. Asinan kol atau sauerkraut ini bukan cuma sekadar lauk pendamping, tapi juga superfood sejati, gudangnya vitamin C. Sementara kol marinasi instan bisa jadi penyelamat Anda saat butuh salad segar dan cepat saji. Dan terakhir, tentu saja, ada beet. Beet marinasi ini adalah dasar yang sempurna untuk vinaigrette, borscht, atau sekadar jadi lauk pelengkap yang lezat. Cuka, garam, dan gula dalam proses ini bukan hanya berfungsi sebagai pengawet semata. Mereka adalah seniman sejati yang menyulap sayuran biasa menjadi mahakarya kuliner baru dengan cita rasa yang kaya dan tak terlupakan. Namun, saat kita menyelami dunia pengawetan makanan, ada satu hal fundamental yang harus selalu diingat: keamanan. Kita berhadapan dengan stopless atau wadah tertutup rapat yang bisa menjadi tempat berkembang biak bagi mikroorganisme berbahaya jika prosesnya tidak dilakukan dengan benar. Dan senjata utama kita melawan mereka adalah asam. Kuncinya terletak pada tingkat pH. Sebagian besar bakteri berbahaya, termasuk penyebab botulisme, tidak mampu bertahan hidup di lingkungan asam. Inilah mengapa tomat, yang secara alami memiliki tingkat keasaman tinggi, relatif mudah dan aman untuk diawetkan. Cukup dengan melakukan sterilisasi dasar pada stopless dan tutupnya, maka jus tomat atau acar tomat Anda akan aman dikonsumsi. Sebaliknya, untuk bahan makanan dengan tingkat keasaman rendah seperti buncis, jagung, jamur, atau labu, prosesnya jauh lebih menantang. Sekadar merebusnya dalam larutan cuka mungkin tidak cukup untuk menjamin keamanan penuh. Untuk mengawetkan bahan-bahan ini dalam bentuk murni, tanpa penambahan cuka dalam jumlah besar, diperlukan sterilisasi dengan tekanan dan suhu sangat tinggi. Proses ini hanya bisa dilakukan menggunakan alat khusus yang disebut autoklaf. Jika Anda tidak memiliki autoklaf, sebaiknya sayuran tersebut dibekukan, dikeringkan, atau diawetkan sebagai bagian dari hidangan salad yang kaya tomat atau cuka. Ingat, jangan pernah meremehkan pengawetan makanan. Keamanan harus selalu menjadi prioritas utama Anda. Sekarang, mari kita bedah satu persatu sayuran kita dan tentukan nasibnya masing-masing. Kita mulai dengan raja mutlak di setiap kebun, tomat. Sayuran satu ini benar-benar serbaguna untuk segala jenis olahan dan pengawetan, karena semua metode cocok untuknya. Ingin yang cepat dan praktis? Bekukan saja. Tentu, jangan membekukan tomat utuh ya, karena setelah dicairkan, teksturnya akan menjadi lembek. Tapi kalau Anda menghaluskannya menjadi pure atau cukup memotongnya dadu lalu dibekukan, Anda akan punya bahan dasar yang sempurna untuk sup, saus, atau lasagna sepanjang musim dingin. Ini cara yang bagus untuk mempertahankan rasa tomat yang murni dan segar. Mendambakan hidangan lezat dengan rasa yang intens? Pilihan Anda adalah mengeringkannya.
tomat kering atau yang biasa disebut sun-dried tomatoes. Seperti yang pernah kita bahas, memang luar biasa. Mereka akan mempercantik hidangan pizza, pasta, atau bruschetta Anda. Nah, kalau Anda mendambakan sesuatu yang klasik dan bisa diandalkan, tentu saja pengalengan adalah jawabannya. Ada tomat ceri yang diasamkan, tomat dalam sari buahnya sendiri, leco, ajika, resepnya tidak terhitung. Tomat memang sangat serbaguna, jadi pilihan metode pengolahannya hanya bergantung pada apa yang ingin Anda dapatkan pada akhirnya. Kesegaran murni, konsentrat rasa yang pekat, atau camilan siap saji. Nah, mentimun ini justru sangat berbeda dari tomat yang serbaguna. Mereka punya spesialisasi yang sangat sempit, dengan karakter yang cukup unik. Bisa dibilang mentimun seolah hanya punya satu jalan hidup, yaitu langsung masuk ke dalam toples berisi acar atau air garam. Seperti yang sudah kita tahu, membekukan mentimun adalah ide yang sama sekali tidak masuk akal, karena kandungan airnya yang sangat tinggi. Setelah dicairkan, Anda hanya akan mendapatkan sisa-sisa sayuran yang lembek dan berair, jauh dari bentuk aslinya. Begitu pula dengan dikeringkan, itu bukan metode yang pas untuk mentimun. Membayangkan mentimun kering saja sudah sulit, apalagi rasanya. Jujur saja, rasanya mungkin akan aneh. Seperti daun-daunan kering dan hambar, hanya untuk selera tertentu. Namun, di dalam toples, mentimun justru menunjukkan potensi terbaiknya. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi, yang mengubahnya menjadi camilan legendaris favorit banyak orang. Renyah, dengan aroma rempah yang meresap sempurna, asinnya pas, atau pedas manis yang menggugah selera. Itulah mentimun yang kita dambakan. Pengasinan atau pengacaran, itulah takdir dan cara terbaik untuknya. Jadi, jika Anda punya panen mentimun yang melimpah, jangan berpikir dua kali. Langsung saja siapkan toples, daun adas dan bawang putih. Metode pengawetan lain tidak akan mampu menonjolkan dan menjaga kerenyahan serta kesegaran rasa khas mentimun yang sudah terkenal itu. Sekarang, mari kita bicara tentang si cantik nan menawan, paprika. Sayuran ini bisa dibilang juara serbaguna untuk pembekuan. Ia sangat tahan beku, bahkan koki pemula sekalipun pasti bisa menanganinya dengan mudah. Apa keunggulan utamanya? Paprika adalah salah satu dari sedikit sayuran yang sama sekali tidak memerlukan proses blansir awal. Ya, Anda tidak salah dengar. Tidak perlu repot dengan air mendidih atau air es. Anda cukup mencucinya, membuang bijinya, memotongnya sesuai selera Anda. Bisa bentuk julienne, dadu, atau cincin. Lalu selesai, masukkan ke dalam kantong, keluarkan udaranya, dan simpan di freezer. Setelah dicairkan, memang ia akan kehilangan kerenyahan aslinya dan tidak cocok lagi untuk salad segar. Namun, paprika beku ini akan tetap mempertahankan warna cerah, rasa, dan aroma uniknya dengan sempurna. Paprika beku adalah bahan setengah jadi yang ideal untuk berbagai hidangan panas. Saat musim dingin, Anda bisa menambahkannya ke dalam ragu, sup, saus, membuat pasta, pizza, atau sekadar menumisnya dengan daging. Ini sangat praktis dan menghemat banyak waktu Anda. Lalu, bagaimana jika Anda berhadapan dengan setumpuk besar aneka daun herbal yang harum di kebun atau pasar? Seikat daun dill, peterseli, ketumbar, atau basil seringkali layu begitu cepat, kadang-kadang bahkan belum sempat terpakai separuhnya. Membuang begitu saja harta karun aromatik ini sungguh disayangkan. Untungnya ada dua cara efektif untuk menjaga kesegaran dan aroma khas musim panas dari dedaunan ini. Cara pertama dan yang paling populer adalah pembekuan. Namun ada triknya. Sebaiknya jangan membekukan daun herbal ini dalam keadaan utuh seikat. Cara terbaik adalah memotongnya kecil-kecil, lalu gunakan cetakan es batu biasa. Tata daun herbal yang sudah dipotong ke dalam cetakan, lalu tuangkan sedikit air, atau yang lebih baik lagi, minyak zaitun atau mentega leleh, kemudian bekukan. Hasilnya Anda akan mendapatkan kubus-kubus beraroma yang sempurna untuk ditambahkan ke sup,
saus, atau bahkan saat menumis kentang. Cara kedua, tentu saja, adalah pengeringan. Metode ini sedikit mengubah aroma daun herbal, menjadikannya lebih tajam dan terkonsentrasi, mirip dengan bumbu siap pakai. Daun herbal yang sudah kering cukup dihaluskan dan disimpan dalam wadah kedap udara. Dengan begitu, Anda akan selalu memiliki campuran bumbu herbal alami buatan sendiri yang siap digunakan untuk berbagai masakan. Pilihan ada pada Anda. Jika ingin kesegaran, bekukan. Jika ingin aroma rempah yang kuat, keringkan. Nah, sekarang mari kita bahas sayuran yang seringkali punya masalah sendiri saat disimpan. Zukini dan kerabat dekatnya adalah salah satu tanaman paling produktif di kebun manapun. Namun, saat tiba waktunya untuk menyimpan atau mengolahnya, mereka bisa jadi sumber kerepotan. Alasan utamanya, seperti yang mungkin sudah Anda tebak, adalah kandungan airnya yang sangat-sangat tinggi. Jika Anda hanya memotong zukini segar menjadi dadu lalu langsung membekukannya, bersiaplah untuk kecewa. Setelah dicairkan, Anda akan mendapatkan tekstur yang lembek dan berair. Teksturnya akan rusak total dan tidak menarik lagi. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa membekukannya. Kuncinya adalah persiapan yang tepat untuk mengatasi kelebihan airnya. Cara paling efektif adalah dengan memarut zukini menggunakan parutan kasar. Setelah itu taburi sedikit garam dan biarkan selama sekitar 15 hingga 20 menit. Kemudian peras zukini dengan tangan Anda sekuat tenaga untuk mengeluarkan semua air yang keluar. Nah, adonan zukini yang sudah cukup kering ini barulah bisa Anda masukkan ke dalam kantong-kantong dan bekukan tanpa khawatir. Nantinya, di musim dingin atau kapanpun Anda butuhkan, adonan ini bisa diolah menjadi panekuk, kaserol, atau olahan sayuran lain yang lezat. Dengan cara ini, Anda sudah menyingkirkan kelebihan airnya dari awal, dan proses pembekuan pun akan berjalan sempurna. Lalu, bagaimana dengan sayuran yang tumbuh di bawah tanah? Sayuran akar seperti wortel, beet, atau seledri juga sangat bagus untuk disimpan, tetapi membutuhkan pendekatan khusus. Struktur padatnya sangat tahan terhadap suhu dingin, namun hanya dengan satu syarat. Sayuran ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Mencuci dan langsung memasukkan wortel utuh ke dalam freezer. Begitu saja adalah ide yang buruk. Setelah dicairkan, teksturnya akan menjadi lembek dan kehilangan rasa manisnya. Cara yang tepat adalah dengan melakukan pengolahan awal. Sayuran harus dibersihkan dan dipotong sesuai dengan bagaimana Anda berencana menggunakannya nanti. Bisa berbentuk dadu, stik, irisan tipis, atau diparut. Dan langkah selanjutnya seperti yang mungkin sudah Anda tahu adalah proses blanching. Cukup direndam sebentar dalam air mendidih selama beberapa menit, lalu segera direndam dalam air es. Metode ini akan menjaga warnanya tetap cerah, terutama penting untuk wortel dan beet yang berwarna pekat, serta menghentikan aktivitas enzim. Setelah persiapan seperti ini, Anda akan memiliki bahan setengah jadi yang siap pakai dan bisa langsung dimasukkan ke dalam sup, borscht, atau ragu. Selain itu, sayuran umbi-umbian juga bisa diolah menjadi salad kalengan atau bumbu dasar sup yang lezat. Bumbu dasar borscht yang terbuat dari beet, wortel, dan tomat, misalnya, adalah penyelamat sejati yang akan sangat menghemat waktu Anda di musim dingin. Jamur. Mereka ini memang punya cerita sendiri dalam dunia pengawetan makanan. Rasanya hampir magis, ya? Tidak seperti sayuran lain, jamur memerlukan perlakuan khusus. Kuncinya tergantung apa yang ingin kita capai. Aroma yang kuat atau bahan siap pakai yang praktis. Jika tujuan utama Anda adalah mempertahankan, bahkan meningkatkan, aroma hutan yang khas dan mendalam itu, maka satu-satunya cara adalah dengan mengeringkannya. Tidak ada metode lain yang bisa mengonsentrasikan aroma jamur sekuat ini. Jamur porcini atau jamur chanterelle yang sudah dikeringkan dengan cara digantung akan menjadi bom rasa kuliner yang luar biasa. Saat musim dingin, cukup gerus beberapa keping jamur kering menjadi bubuk. Campurkan ke sup kentang biasa, dan seketika ia akan berubah jadi hidangan restoran mewah yang istimewa.
Namun, jika prioritas utama Anda adalah kepraktisan dan ingin punya stok jamur siap pakai untuk ditumis atau membuat julienne, maka pembekuan adalah pilihan terbaik. Tapi, ada satu hal penting yang harus diingat. Jangan pernah membekukan jamur dalam kondisi mentah. Strukturnya yang berpori akan berubah jadi karet yang kenyal dan kurang nikmat setelah dicairkan. Untuk menghindari hal tersebut, jamur harus direbus dulu, atau yang lebih bagus lagi, ditumis hingga semua kadar airnya menguap. Setelah dingin, baru masukkan ke dalam freezer. Dengan cara ini, tekstur jamur akan tetap terjaga dan nikmat saat diolah nanti. Mari kita bongkar salah satu mitos paling populer dan berbahaya yang banyak beredar di internet. Mitos itu berbunyi, jika saya membekukan kembali dengan cepat, tidak akan ada masalah. Justru akan terjadi masalah. Dan saya ingin Anda mengingat ini baik-baik. Membekukan kembali sayuran atau bahkan produk makanan lainnya sama sekali tidak boleh dilakukan. Mari kita pahami alasannya. Saat pembekuan pertama, di dalam sayuran seperti yang kita tahu, terbentuk kristal es yang merusak struktur selnya. Ketika Anda mencairkan produk tersebut, sel-sel yang rusak ini mengeluarkan cairan dan menjadi media yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak. Bakteri mulai tumbuh hampir seketika. Sekarang bayangkan, Anda kembali memasukkan pesta mikroba ini ke dalam freezer. Anda tidak membunuh bakteri, Anda hanya menidurkannya. Saat pencairan berikutnya, mereka akan bangkit dengan jumlah yang berlipat ganda. Akibatnya, Anda tidak hanya mendapatkan produk dengan tekstur yang mengerikan, lembek seperti bubur, dan rasa yang hilang, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan. Jadi aturannya sederhana, jika sudah dicairkan, langsung masak dan makan. Jangan beri kesempatan kedua pada freezer. Anda mungkin berpikir, setelah memilih metode yang tepat dan menyiapkan sayuran, urusan sudah selesai? Tidak juga. Ada satu lagi poin krusial, atau kunci, yang bisa membuat semua kerja keras Anda sia-sia, atau sebaliknya memastikan hasil olahan Anda awet dan tetap nikmat untuk waktu yang lama. Poin penting itu adalah cara pengemasan yang benar. Untuk pembekuan, musuh utama Anda adalah udara. Lebih tepatnya, oksigen, yang memicu apa yang dikenal sebagai beku bakar atau freezer burn. Ini adalah bercak-bercak putih dan kering yang muncul pada produk makanan. Bercak ini muncul di area kemasan yang tidak tertutup rapat. Untuk menghindarinya, gunakan kantong pembeku khusus yang tebal dengan penutup ziplock atau kantong vakum. Tugas Anda adalah mengeluarkan udara sebanyak mungkin dari kantong sebelum menutupnya. Semakin rapat kemasan membungkus produk, semakin baik pula kualitas dan daya simpannya. Untuk produk kering, musuhnya berbeda, kelembaban dan cahaya. Menyimpan rempah atau jamur kering dalam kantong kain di tempat yang terang adalah ide yang buruk. Produk akan cepat lembab dan kehilangan aromanya. Pilihan ideal untuk produk kering adalah stopless kaca yang bersih, kering, dan memiliki tutup yang rapat. Stopless ini harus disimpan di dalam lemari dapur yang gelap. Pengemasan yang tepat bukanlah hal sepele, melainkan jaminan kualitas untuk hasil olahan Anda. Dan akhirnya, setelah Anda menguasai ketiga metode dasar ini, saatnya melangkah ke level berikutnya. Tingkat kreativitas kuliner. Puncak seni dalam dunia mengolah dan menyimpan bahan makanan adalah menggabungkan berbagai metode. Disinilah Anda tidak hanya sekadar mengikuti instruksi, tetapi mulai bereksperimen, menciptakan rasa dan tekstur unik milik Anda sendiri. Maksud saya begini, sebagai contoh, Anda bisa mengambil tomat ceri dan mengeringkannya sedikit di oven. Atau, seperti yang sering dikatakan koki, mengeringkan sebagian hingga layu. Mereka tidak akan menjadi sepenuhnya kering seperti keripik, melainkan hanya kehilangan sebagian kadar air, sehingga rasanya menjadi lebih pekat dan manis. Setelah itu, Anda bisa memasukkannya ke dalam stopless, menambahkan sehelai rosemary, beberapa siung bawang putih, lalu menuangkan minyak zaitun berkualitas baik hingga terendam. Apa yang kita dapatkan dari proses ini? Kita telah menggunakan metode pengeringan dan pengawetan dalam minyak.
Hasilnya, Anda tidak hanya mendapatkan bahan makanan, tetapi sebuah hidangan istimewa siap saji setingkat restoran. Atau contoh lain, Anda bisa menumis jamur, pengolahan panas, lalu membekukannya, pembekuan. Bereksperimenlah, gabungkan berbagai metode, tambahkan bumbu favorit Anda. Beginilah cara lahirnya mahakarya kuliner sejati yang akan memanjakan Anda dan orang-orang terkasih selama berbulan-bulan. Sepertinya, ini mudah saja. Pilih metode, siapkan sayuran, selesai. Tapi ada satu rahasia utama yang sering dilupakan banyak orang, dan inilah yang mengubah segalanya. Bukan cuma soal memilih antara membekukan atau mengawetkan. Intinya, ada 3 musuh tak terlihat yang mengancam hasil panen Anda: oksigen, cahaya, dan enzim. Pada dasarnya, semua metode yang kita gunakan adalah cara berbeda untuk memerangi ketiganya. Membekukan itu bukan mematikan, melainkan menidurkan. Ini menidurkan enzim, memperlambat kerja perusak mereka. Namun, begitu produk mencair, enzim-enzim itu akan terbangun dengan kekuatan baru. Pengemasan vakum saat membekukan adalah upaya kita melawan oksigen yang bisa mengoksidasi dan merusak produk. Pengeringan adalah proses dehidrasi total. Kita menghilangkan air dari mikroorganisme sehingga mereka tidak bisa hidup, sekaligus mengkonsentrasikan rasa. Sedangkan toples kedap udara di lemari gelap melindungi dari cahaya dan oksigen yang sama. Pengawetan di sisi lain adalah semacam serangan kimiawi. Cuka dan garam menciptakan lingkungan di mana bakteri tidak bisa bertahan hidup. Memahami prinsip sederhana ini, memerangi 3 musuh, akan mengubah Anda dari sekadar orang yang mengolah makanan menjadi ahli strategi sejati dalam mempertahankan rasa dan nutrisi. Anda tidak lagi mengikuti resep secara membabi buta. Anda akan mengerti mengapa setiap langkah itu penting. Jadi, mari kita simpulkan, tidak ada satupun metode pengolahan yang sempurna. Untuk setiap jenis sayuran, ada metode terbaiknya sendiri untuk menjaga rasa, tekstur, dan nutrisinya. Membekukan untuk kecepatan dan menjaga kesegaran, pengeringan untuk mengkonsentrasikan aroma, pengawetan untuk penyimpanan jangka panjang dan menciptakan rasa baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kini dunia pengolahan makanan rumahan menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi Anda. Jika Anda menyukainya, jangan lupa beri like dan subscribe ke saluran ini agar tidak ketinggalan panduan-panduan bermanfaat lainnya. Nah, sekarang giliran Anda untuk menjawab. Sayuran apa yang paling sulit Anda olah atau awetkan? Tuliskan di kolom komentar, dan mungkin saja pertanyaan Anda akan menjadi topik video kita berikutnya.